bagi PSI, Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia. Pak Jokowi sudah menjadi ide besar, gagasan besar tentang keindonesiaan yang kita cita-citakan. Pak Jokowi memperlihatkan pada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia maju dan membanggakan. Itulah yang PSI sebut sebagai Jokowisme. Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI, di awal kemunculannya menjadi sebuah partai yang lekat dengan identitas partainya anak muda. Tidak sedikit anak muda yang kepincut untuk bergabung dengan partai yang saat ini dipimpin oleh Giring Ganesa atau yang lebih populer dikenal sebagai Giring Niji. Partai ini identik dengan warna merah terang. Memang agak mirip dengan warna seniornya yakni PDIP. Mungkin PSI ingin mengikuti jejak PDIP yang kini mau mencetak hat-trick. Sejak kemunculannya sebagai partai politik pada tahun 2014, cukup banyak narasi-narasi mendobrak yang dimunculkan oleh partai politik ini. Mulai dari narasi perlawanan terhadap Perda Syariah, Perda Injil, hingga masifnya serangan yang ditujukan kepada lawan politiknya, yaitu Anies Baswedan, bahkan sampai hari ini. Di awal kemunculannya, partai yang digawangi oleh Grace Natali dan Raja Juli Antoni ini mengumumkan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa di awal-awal kemunculannya sudah mendukung kekuasaan? Apalagi kebanyakan anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa, mengambil posisi jadi mitra kritis kekuasaan. Tapi entahlah, mungkin itu adalah salah satu strategi politik yang digunakan PSI guna menggait suara rakyat pada perhelatan pemilu tahun 2019. Meski menjadi partai politik dengan segmen anak muda, nyatanya pada pemilu 2019 PSI belum berhasil melenggang ke Senayan. PSI hanya memperoleh suara 2.650.361 atau 1,89%. Masih kalah dengan partai politik baru lainnya seperti Partai Berkarya dan Partai Perindo yang masing-masing memperoleh 2.929.465 suara atau 2,09% dan 3.738.320 suara atau 2,67%. Meski belum sukses melenggang ke Senayan, PSI mampu meloloskan wakil-wakilnya di beberapa daerah seperti Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara. Tidak hanya itu, PSI juga berhasil menempatkan kader terbaiknya di jajaran Kabinet Indonesia Maju, yaitu Surya Chandra sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di tahun 2019 sampai 2022, dan kemudian digantikan oleh kader PSI juga yakni Raja Juli Antoni dalam posisi yang sama pada tahun 2022 sampai hari ini. Kader PSI juga saat ini menempati posisi strategis dan di tataran pemerintahan. Seperti Dini Santi Purwono yang kini menjabat sebagai staf khusus Presiden di bidang hukum. Kemudian yang teranyar adalah Valdo Maldini yang kini menjabat sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara bidang komunikasi dan media. Keren kan? Jelang pemilu 2024, PSI kembali sukses melenggang sebagai salah satu partai politik peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia pada Rabu 14 Desember 2022 dan siap kembali berkompetisi dengan partai politik lainnya. Tentu dalam keikutsertaannya yang kedua, dalam pemilu, PSI menargetkan mampu lolos dan duduk di Senayan. Bahkan, PSI menargetkan untuk memperoleh 15 juta suara dalam pemilu 2024 mendatang. Wow! Kira-kira menurut kalian bisa nggak sih PSI mencapai targetnya itu? Eits, tapi tunggu dulu. Untuk mencapai target tersebut yang tinggi, tentu harus dibarengi dengan sebuah strategi jitu agar dapat tercapai dan PSI dapat merealisasikan berbagai programnya kepada masyarakat. Sistem proporsional terbuka yang kini dianut oleh Indonesia dalam pemilihan anggota DPR di tingkat pusat sampai tingkat daerah sesungguhnya memberi dampak positif bagi banyak partai politik. Salah satunya adalah PSI.
Raihan suara PSI yang cukup gemilang tersebut tak lepas dari popularitas beberapa tokohnya, seperti Grace Natali, Samara Amani, hingga Giring Ganesa. Pada pemilu 2019 lalu, masing-masing tokoh tersebut berhasil memperoleh suara yang gemilang di daerah pemilihannya masing-masing. Sebut saja Grace Natali berhasil mengantongi suara hampir 180.000 suara. Samara Amani memperoleh 140.557 suara. Dan Giring Ganesa memperoleh 47.069 suara. Melalui tokoh-tokoh tersebut, PSI mampu mendulang suara yang sangat besar. Dan hal tersebut mesti dimaksimalkan oleh PSI apabila memiliki keinginan yang kuat untuk lolos ke Senayan. Lantas, apalagi sih strategi yang dimiliki PSI? Salah satu yang menurut saya menarik adalah narasi Jokowisme yang digaungkan oleh partai yang konon digandungi oleh anak muda ini. Dalam keterangannya setelah menyerahkan nama-nama bakal calon legislatif atau Bacalek ke KPU RI, Giring Ganesa selaku Ketua Umum PSI menyebutkan bahwa narasi Jokowisme yang dilontarkan partainya bukan tanpa alasan. Bagi PSI yang dipimpinnya saat ini, Jokowi tidak hanya sebagai seorang negarawan. Jokowi kini sudah menjadi sebuah ide dan gagasan besar tentang Indonesia yang dicita-citakan rakyat Indonesia. Tidak hanya sampai di sana, PSI juga menyebutkan bahwa Jokowi telah memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang hebat, negara yang maju, dan sebuah negara yang membanggakan. Setidaknya itulah yang diyakini PSI hari ini dan mungkin saja dijadikan modal untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 mendatang. Apa yang dilakukan PSI dengan menjadikan sosok Joko Widodo sebagai paham Jokowisme, menurut saya tak bisa dilepaskan dari strategi politik PSI untuk mendongkrak suara mereka dalam pesta demokrasi mendatang. Menurut hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Republik Indonesia yakni Insinyur Haji Joko Widodo mencapai 82%. Berangkat dari angka yang sangat tinggi tersebut, saya menduga PSI mencoba untuk menggaet atau memanfaatkan pemilih-pemilih Jokowi sehingga melempar narasi Jokowisme ke publik dengan harapan mendapat simpati dari pendukung Jokowi dan kemudian melabuhkan pilihannya kepada PSI. Tentu dalam gelanggang politik, hal tersebut adalah hal yang sah, cara yang sah, bahkan menurut Machiavelli menyebutkan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang boleh menghalalkan segala cara, asal berhasil memperoleh kekuasaan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah PSI akan berhasil duduk di lingkaran kekuasaan dan duduk di Senayan? Kirimkan pendapat kalian.